Ya, pemirsa, belum lama ini seorang bayi berumur 16 bulan bernama Kenzi turut menarik perhatian netizen bukan tanpa alasan. Bayi yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat ini mengidap obesitas dengan berat badan mencapai 27 kg. Nah, kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis gizi, Dr. Luciana Sutanto. Selamat sore, Dr. Luciana. Halo, Iya. selamat sore. Ya, selamat sore Dr. Luciana. Ini melihat dari apa yang terjadi kepada Kenzi, bayi berumur 16 bulan namun sudah memiliki berat badan 27 kg. Nah, berdasarkan informasi dari sang ibu, awal lahir ini berat badannya ini 4 kg. Nah, ini perubahan badannya terlihat saat umur 6 bulan dan bertambah terus, naiknya 1 kg secara terus-menerus gitu, Dok. Nah, ini kalau dari Anda sendiri melihatnya sebagai seorang dokter gizi, ini seperti apa tanggapannya, Dok? Iya, salah satu yang menyebabkan bermasalah mungkin penambahan berat badan yang begitu banyak ya. Itu adalah mungkin dari pengaturan gizi. Nah, Ya. sehingga dari gizi harus diatur dari awal, dari sejak lahir gitu. Hmm. Iya, tapi kalau ini benar nggak nih, Dok? Bayi tanpa ASI ini tanpa ASI rentan ini bermasalah dengan apa yang namanya berat badan. Ada yang menjadi obesitas atau bahkan jadi berat badan kurang. Apa benar seperti itu? Ini bagaimana ini, Dok, sebetulnya? Iya, kalau pemberian ASI itu lebih sedikit risiko untuk obesitasnya itu memang lebih rendah. Tapi bisa juga terjadi berisiko obesitas kalau pada bayi ASI dibandingkan dengan bayi yang menggunakan susu formula gitu maksudnya. Hmm. Karena dengan diberikan susu formula itu si bayi itu tidak melakukan aktivitas sebenarnya. Jadi bayi diam saja, susu botol diberikan dengan cairan yang keluar terus-menerus. Sedangkan kalau menyusu ASI itu bayi harus menghisap, menelan gitu. Jadi ada aktivitas Hmm. fisiknya. Nah, juga mengenai penjadwalan pemberian susu baik ASI maupun susu formula, yaitu pemberian ASI tidak boleh misalnya terus-terusan nempel Oh, terus. oh. Harus ada jeda jadwalnya. Ya, demikian juga pemberian susu formula, apalagi ya pemberian susu Hmm. formula itu kan tidak pakai capek si Hmm. bayinya, nggak Hmm. terus-terusan. Iya. Iya, 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 iya. Apalagi ya susu formula gitu ya. Jadi tidak ada aktivitasnya juga dari bayi Iya, seperti itu ya, Dok ya. Nah, jadi sebetulnya benar sekali. apa yang seharusnya diperhatikan? Apakah seperti alarm yang bisa mengingatkan kita gitu apabila anak sudah masuk atau menuju obesitas, ini seperti apa, Bu, yang harus dilakukan? Benar. Jadi selain memberikan penjadwalan yang baik pada pemberian ASI atau uh, susu formula itu, tentu saja dalam hal ini saya tidak menganjurkan pemberian susu formula ya, tapi susu formula diberikan kepada bayi jika ASI tidak bisa diberikan dengan banyak berbagai alasan yang biasanya dokter justru yang merekomendasikan untuk diberikan susu formula atau pengganti ASI karena ASI tidak bisa diberikan gitu. Nah, dalam hal ini kalau diberikan ASI ataupun susu formula atau susu pengganti, itu kita juga harus monitor si bayi perkembangan dan pertumbuhannya. Paling gampang adalah menggunakan grafik pertumbuhan yang kita dapatkan dari buku kesehatan ibu dan anak, dan itu bisa di download gratis di internet ya, dan itu yang disebut grafik KMS. Nah, bisa di situ. Jadi kalau sudah ada peningkatan berat badan yang sebenarnya uh, terlalu banyak, itu bisa dikonsultasikan kepada tenaga tenaga medis yang ada di layanan setempat. Hmm. Jadi artinya, Dok, kalau misalnya memang kita sudah bisa melihat sendiri begitu ya bahwa ini tanda-tanda kenaikan berat badan si bayi sudah agak melebihi dari yang seharusnya, ini baiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter seperti itu ya. Iya,
Baik, terima Iya kasih. benar. Atau kalau Ya. di tempat yang tidak ada dokter bisa dengan tenaga kesehatan yang di daerah setempat gitu. Jadi Hmm. jangan tunda untuk konsultasi. Mm-mm. Jadi sama seperti ini kan kebanyakan ada yang bilang bahwa dalam memberikan ASI atau mungkin susu formula apalagi terhadap bayi yang memang tadi terlahir kecil seperti itu, ini jika kita memberikannya lebih, ada yang bilang lebih banyak lebih bagus begitu biar kenaikannya lebih cepat. Apa berarti kenaikan yang secepat itu bermasalah begitu ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Jadi Oke. kekurangan gizi juga bermasalah, kegemukan juga bermasalah. Dan sekarang ini di Indonesia kita menghadapi dua-duanya. Hmm. Jadi memang harus kalau sudah mau mulai memberikan makanan kepada bayi atau memberikan ASI atau saat hamil, biasanya memang perlu untuk tahu bagaimana cara memberikan gizi yang baik pada bayi. Baik. Terima kasih Dokter Luciana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore dan salam sehat senantiasa, Dok. Terima kasih, salam sehat. Ya, pemirsa demikian perbincangan kita dengan dokter spesialis gizi Dr. Luciana Sutanto.